Pemirsa, ucapan candaan yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, tentang perubahan bacaan dan gerakan sholat di masyarakat yang menyentil pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 mendapatkan respons negatif dari publik. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Islam Bersatu bahkan melaporkan Menteri Perdagangan tersebut ke polisi atas dugaan penistaan agama. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Kamis lalu dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Forum Umat Islam Bersatu atas dugaan penistaan agama. Zulhas dilaporkan akibat pernyataannya yang dianggap melecehkan dan menjadikan ibadah sholat sebagai bahan guyonan. Sebelum melaporkan Zulhas, Forum Umat Islam Bersatu juga menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri untuk mendesak Kapolri agar segera menindaklanjuti laporan mereka. Ketua Forum Umat Islam Bersatu Rahmat Himran menyebut bahwa dirinya telah membawa barang bukti berupa video Zulhas yang viral di media sosial. Ketua Forum Umat Islam Bersatu Rahmat Himran menyatakan perbuatan Zulhas yang menggunakan sholat sebagai bahan candaan adalah perbuatan dan penghinaan yang keji. Apalagi Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyatakan bahwa pernyataan Ketua Umum PAN tersebut merupakan bentuk penistaan agama. Akan melaporkan secara resmi Zulkifli Hasan di Barreskrim Mabes Polri. Kami juga sudah membawa beberapa bukti rekaman, baik itu dalam bentuk soft copy maupun hard copy, yang nantinya akan kita sampaikan dalam pelaporan resmi di Barreskrim Mabes Polri. Kami mendesak kepada Kapolri Listio Sigit agar segera tangkap dan adili para penista agama, yaitu Zulkifli Hasan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani membantah Ketua Umum mereka Zulkifli Hasan telah melakukan provokasi isu agama seperti gerakan tahiyat sholat di sejumlah daerah. Zita menduga provokasi ini dilakukan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat. Jadi rasanya tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adu agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak Pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019, yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah nggak laku di Republik yang kita cintai ini. Karena sekarang semuanya sudah joget, semuanya sudah yang gembira. Sebelumnya, ucapan candaan tentang perubahan bacaan dan gerakan sholat di masyarakat yang menyentil pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 disampaikan Zulkifli Hasan saat membuka acara rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Selasa 19 Desember 2023 lalu. Dalam pemilihan Presiden 2024, akronim AMIN dipakai pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Candaan Menteri Perdagangan terkait perubahan bacaan dan gerakan sholat ini banyak mendapat respon negatif dari publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ikut merespon guyonan Zulhas ini meminta para tokoh agar jangan berlaku seperti kanak-kanak. Nggak usah adulah kita soal seperti itu ya apa ya, jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan kalau orang sholat walau dhalin ya mesti amin. Kalau enggak mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul. Ya tetap amin. Saya kira proyeknya tidak menjadi isu yang... Di akun Instagramnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang ukhuwah dan dakwah, Kiai Haji Khalil Nafis menilai kelakar Ketua Umum PAN yang menyinggung soal perubahan sikap bacaan sholat dan tahiyat akhir dinilai kering dan tidak lucu. Zulhas, menurut Khalil, membawa-bawa agama dalam candaan untuk memilih pasangan calon pilpres tertentu. Ketua MUI itu meminta Zulhas untuk memilih humor yang tidak menyeret agama tertentu. Sementara Sekjen PAN, Edi Suparno mengemukakan Zulhas hanya menceritakan pengalaman unik di masyarakat yang dialami ketika berkunjung ke daerah-daerah.
Edi juga menepis Zulhas berkampanye ketika sedang menjalankan tugas sebagai Mendak. Ucapan Zulhas disebutnya tidak memuat ajakan memilih atau mendukung calon tertentu. Yang disampaikan oleh beliau itu kan adalah sebuah cerita yang kemudian diteruskan. Jadi ibarat, dan itu kenapa kalau seseorang menceritakan sesuatu yang dia dengar dan dialami, itu justru seakan-akan itu disalahkan, bahkan kesannya itu kok ada semacam persekusi, gitu loh. Ya ini yang membuat kami sesungguhnya heran. Padahal kalau itu disampaikan dan sudah disampaikan oleh ulama, oleh tokoh agama, itu kok biasa-biasa saja. Kok justru ini menjadi polemik dan dibesar-besarkan sehingga terkesan ada penistaan. Inilah yang perlu kami jelaskan di sini, bahwa sedianya apa yang sudah disampaikan itu bisa dikaji, bisa dicerna secara bijak. Sementara itu, juru bicara Tim Nasional Amin, Billy David Nerotumelina, meyakini bantahan atau klarifikasi dari pihak Zulhas maupun tim kampanye nasional tidak dibutuhkan masyarakat. Namun pengakuan salah dan permintaan maaf langsung dari Zulhas akan lebih tepat untuk dilakukan. Yang nanti akan dibuat oleh timnya Pak Zulhas ataupun tim TKN, karena Pak Zulhas dari TKN, saya rasa itu sudah terlanjur keluar publik dan saya rasa perlu ada permohonan maaf dari beliau atas pernyataan yang sudah beliau nyatakan, karena itu juga pasti akan menyinggung beberapa golongan yang banyak orang juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.